Rasulullah SAW ditunjukkan sebuah kota yang megah, dibangun dari batu emas dan perak. Di dalamnya terdapat sungai dengan air yang jernih. Beliau melihat sebuah istana yang megah bagaikan awan putih. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dan jika ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Setiap manusia pasti pernah mengalami mimpi. Namun, tidak semua mimpi adalah sekedar bunga tidur. Sebagian mimpi membawa pesan dan pelajaran yang mendalam, seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW menceritakan mimpi luar biasa yang beliau alami. Mimpi yang penuh dengan peringatan, hikmah dan pelajaran bagi umat Islam. Mimpi ini bukan sekedar kisah, melainkan gambaran nyata dari balasan amal manusia di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah bagaimana hukuman bagi mereka yang menyia-nyiakan perintahnya, serta bagaimana ganjaran bagi mereka yang istiqomah dalam ketaatan. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana amal perbuatan kita di dunia dan akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW melihat seseorang berbaring, sementara orang lain berdiri di atasnya dengan membawa batu besar. Dengan penuh tenaga, batu itu dihempaskan ke kepalanya hingga remuk dan otaknya berhamburan. Namun, seketika itu juga kepalanya kembali utuh seperti semula. Lalu dihancurkan lagi berulang kali tanpa henti. Jeritan kesakitan memenuhi udara, tetapi siksa itu terus berlangsung. Kedua malaikat menjelaskan bahwa ini adalah hukuman bagi orang yang telah mempelajari Al-Quran, tetapi kemudian meninggalkannya dan tidur tanpa mengerjakan sholat wajib. Seorang laki-laki dalam mimpi Rasulullah SAW mengalami siksaan yang lebih mengerikan. Dengan pengait besi yang tajam, wajahnya dikoyak dari mulutnya hingga ke tengkuknya. Darah mengucur deras, dagingnya terkelupas, dan tulangnya terlihat jelas. Ia berteriak kesakitan, tetapi sebelum bisa menarik napas lega, wajahnya kembali seperti semula untuk dicabik lagi. Siksaan ini terus berulang tanpa jeda. Ini adalah balasan bagi orang yang menyebarkan kedustaan dan fitnah ke berbagai penjuru. Rasulullah SAW diperlihatkan sekelompok laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang, terkurung dalam sebuah tungku raksasa. Dari bawah mereka, api menyala dengan dahsyat, membakar tubuh mereka tanpa ampun. Setiap kali api menyala lebih besar, mereka melompat dan menjerit histeris, tetapi tidak ada jalan keluar. Kulit mereka melepuh, lalu kembali seperti semula, hanya untuk terbakar lagi. Para malaikat menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berzina. Rasulullah SAW melihat seseorang yang berenang di sungai merah seperti darah yang mendidih. Wajahnya dipenuhi kesakitan saat ia berusaha mencapai tepian. Tetapi setiap kali ia hampir keluar, seseorang di tepi sungai menyuapkan batu besar ke dalam mulutnya. Batu itu menghancurkan giginya, melukai tenggorokannya, dan ia terpaksa menelannya dengan kesakitan yang tak terbayangkan. Kemudian ia kembali berenang, hanya untuk mengalami siksaan yang sama berulang kali. Ini adalah hukuman bagi pemakan riba. Rasulullah SAW bertemu dengan seorang laki-laki berwajah sangat buruk, lebih menakutkan dari segala makhluk yang pernah beliau lihat. Ia terus berlari mengelilingi kobaran api yang menjulang tinggi.
dan terus menyalakan apinya. Para malaikat menjelaskan bahwa itu adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Setelah melihat bagaimana kengerian daripada siksaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya sampai di sebuah kebun yang luar biasa indah, penuh dengan pepohonan rindang dan bunga-bunga bermekaran. Di sana, beliau melihat seorang laki-laki yang sangat tinggi hingga kepalanya hampir tidak terlihat. Di sekelilingnya ada banyak anak-anak yang berlarian dengan riang. Para malaikat menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak yang meninggal dalam keadaan fitrah, termasuk anak-anak kaum musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat sekelompok orang yang tubuhnya separuh bagus dan separuh lagi buruk. Mereka diperintahkan untuk pergi dan menceburkan diri ke dalam sebuah sungai yang airnya jernih. Setelah mereka keluar dari sungai, bagian tubuh mereka yang buruk berubah menjadi sebaik-baik rupa. Malaikat menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang mencampur adukkan amal soleh dengan amal buruk, tetapi Allah mengampuni mereka. Kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan sebuah kota yang megah, dibangun dari batu emas dan perak. Di dalamnya terdapat sungai dengan air yang jernih. Beliau melihat sebuah istana yang megah bagaikan awan putih. Saat beliau ingin memasukinya, kedua malaikat berkata bahwa saat itu belum diperbolehkan, tetapi kelak beliau akan memasukinya. Mimpi Rasulullah SAW adalah peringatan bagi kita semua. Balasan bagi setiap amal telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa azab bagi yang bermaksiat maupun kenikmatan bagi yang taat. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan sholat, karena ia adalah tiang agama dan pembeda antara seorang mukmin dan kafir. Lisan yang tidak terjaga bisa menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Hindarilah perbuatan zina dan riba, karena keduanya termasuk dosa besar yang mendapatkan sisaan berat di akhirat. Perbanyaklah amal soleh dan jauhi keburukan, karena setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengenali umatnya pada hari kiamat dengan tanda di wajah mereka karena bekas sujud dan cahaya yang menyertai mereka. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat cahaya itu dan masuk ke dalam surganya.